Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang mengira bahwa nabis dan khamar adalah minuman yang sama. Padahal, keduanya memiliki perbedaan dalam Islam. Lalu, apa sebenarnya nabis? Nabis adalah air yang direndam dengan kurma, kismis, atau buah-buahan hingga airnya menjadi manis. Pada asalnya, nabis adalah minuman yang halal. Bahkan, Rasulullah SAW pernah meminum nabis yang masih segar dan belum mengalami perubahan. Namun, Rasulullah SAW hanya meminumnya dalam waktu yang singkat, sekitar 1 hingga 3 hari. Setelah itu, sisa minuman tersebut dibuang karena dikhawatirkan telah mengalami fermentasi yang dapat membuatnya memabukkan. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian beliau dalam menjauhi sesuatu yang berpotensi menjadi haram. Lalu, apa itu khamar? Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. Hari Muslim, artinya, yang menjadi ukuran bukanlah nama minumannya, melainkan apakah minuman itu memabukkan atau tidak. Inilah perbedaan utamanya. Nabis adalah minuman halal selama belum berubah menjadi memabukkan. Sedangkan jika nabis telah mengalami fermentasi hingga memabukkan, maka hukumnya berubah menjadi khamar, dan khamar diharamkan dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Dari penjelasan ini, kita belajar bahwa Islam tidak hanya melarang sesuatu yang jelas haram, tetapi juga mengajarkan sikap berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalamnya. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita untuk memilih yang halal dan menjauhkan kita dari segala sesuatu yang dapat merusak akal, hati, dan agama. Wallahu a'lam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul YouTube, Personal Branding dalam Islam, Dakwah atau Mencari Popularitas. Suasana video, orang mengetik di laptop, pemandangan kota malam, masjid saat senja, langit berawan, narasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era media sosial, hampir semua orang bisa menjadi influencer. Cukup dengan sebuah ponsel, seseorang dapat membagikan ilmu, pengalaman, bahkan memengaruhi ribuan hingga jutaan orang. Lalu, bagaimana Islam memandang personal branding? Pada dasarnya, memperkenalkan diri, menunjukkan kemampuan, atau membangun citra yang baik bukanlah sesuatu yang terlarang. Bahkan, dalam Al-Quran terdapat kisah Nabi Yusuf, alaihi salam yang berkata kepada raja, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." Qs. Yusuf 55. Ayat ini menunjukkan bahwa menyampaikan keahlian diri boleh dilakukan ketika bertujuan untuk memberikan manfaat, bukan untuk kesombongan. Namun, Islam mengingatkan bahwa yang paling penting bukanlah seberapa terkenal seseorang, melainkan niat di balik semua itu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hari, Bukhari dan Muslim. Karena itu, sebelum mengunggah konten, ada baiknya kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah konten ini bermanfaat bagi orang lain? Apakah aku sedang mengajak kepada kebaikan, atau hanya mengejar pujian? Apakah aku tetap akan membuat konten ini jika tidak ada yang memberi like, komentar, atau mengikuti akunku? Media sosial adalah alat yang sama bisa menjadi jalan menuju pahala, tetapi juga bisa menjadi sebab munculnya ria, ujub, dan keinginan untuk selalu dipuji. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Perhatikan, Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalnya, tetapi yang paling baik amalnya. Artinya, kualitas amal lebih utama daripada sekadar jumlah penonton, pengikut, atau tayangan. Membangun personal branding tidaklah salah jika dilakukan dengan kejujuran, menjaga adab, tidak menipu, tidak membuka aib orang lain, serta selalu menghadirkan manfaat. Seorang Muslim hendaknya tidak menjadikan popularitas sebagai tujuan utama. Popularitas hanyalah sarana, tujuan akhirnya tetaplah mencari ridha Allah SWT. Semoga Allah menjaga hati kita agar tetap ikhlas saat berkarya, menjadikan setiap konten yang kita bagikan sebagai amal jariah, dan melindungi kita dari sifat riya serta cinta berlebihan kepada pujian manusia. Wallahu a'lam. Sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.